Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan Allah masih memberikan kesempatan sampai detik saat sekarang ini untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Mudah-mudahan dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai hamba Allah dapat melaksanakan perintah ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Shadaqallahul Azim. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, yang mungkin pada saat sekarang ini dapat menyimak tayangan yang kami sampaikan melalui rekaman kanal YouTube yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya dan bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada. Setelah kita tadi saya membacakan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, bahwa kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini tiada lain hanya satu, diperintahkan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah umat muslim 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan melaksanakan salah satu kewajiban perintah ibadah saum 1 bulan penuh, di mana di dalam bulan suci Ramadan kita banyak membiasakan amal soleh, amal kebaikan. Kewajiban ibadah sholat wajib yang 5 waktu selalu ditunaikan, dan kita pun ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ibadah sholat sunnah rawatib, ibadah qiyamul lail yaitu melaksanakan ibadah sholat tarawih. Mudah-mudahan setiap pelaksanaan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, khususnya di bulan suci Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini dapat mencetak kepada sesama umat muslim untuk menjadi insan yang bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa itu dalam kehidupannya selalu berhati-hati, tidak sembarangan apa yang kita perbuat, tetapi selalu mengembalikan apa-apa yang dilakukannya dari tindakan, ucapan, dan langkah perbuatannya itu, agar mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini mempunyai nilai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita dapat mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu tatkala Allah memanggil kita
Dan mudah-mudahan kalau kita selalu taat kepada perintah Allah, menjadi insan yang bertakwa, sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan ibadah saum 1 bulan penuh. Maka biasakanlah tadarus yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai ditinggalkan kembali setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Ibadah sholat tarawih, qiyamul lail yang biasa dijalankan di bulan suci Ramadan, maka lanjutkanlah untuk melaksanakan qiyamul lail, bangun di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa ibadah sholat malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir, insya Allah kalau orang yang sudah biasa melaksanakan ibadah qiyamul lail, dalam kehidupannya Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyamul lail, maka kepada siapa saja yang melaksanakannya dengan istiqomah lillahi ta'ala, Allah akan menempatkan kepada orang tersebut di tempat yang lebih tinggi, dan Allah akan mengangkat harkat derajatnya pun ke yang lebih tinggi. Maka janganlah disia-siakan sisa hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, hidup kita itu di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Satu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan hidup di alam dunia ini. Tetapi kalau kita sudah bisa mempersiapkan untuk bekal kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak, insya Allah Allah akan memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami memohon kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sampai saat ini masih bergelimang di dalam kehidupannya itu, hanya mementingkan untuk kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, mengabaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya mengabaikan ibadah sholat yang wajib, mengabaikan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai harta kekayaan yang lebih, yang mencukupi untuk kelangsungan hidupnya, tetapi lupa tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Maka kalau kita lalai kepada salah satu kewajiban perintah Allah, di mana di dalam melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, selalu di dalam kalau kita melaksanakan amal ibadah, memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini, Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki, tetapi kita lalai, lupa, tidak mengeluarkan sebagian, menyisihkan dari perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan mengazabnya kepada kita. Di dalam kita menghadapi kehidupan di alam dunia ini, Allah berulang kali memberikan peringatan-peringatan berupa bencana, seperti datangnya bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, kejahatan-kejahatan yang merajalela. Ini merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hamba Allah ingat bahwa harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita merupakan amanah yang harus ditunaikan, dikeluarkan, disisihkan sebagian dari perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, pada penghujung akhir bulan suci Ramadan, Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.
dari zakat fitrah ini Allah memberikan pahala keistimewaan. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah di penghujung akhir bulan suci Ramadan, maka Allah telah membersihkan dari segala macam perolehan rezeki yang diterimanya. Sehingga ibadah yang kita lakukan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah dan mengeluarkan zakat mal 2,5% yang wajib harus ditunaikan untuk 8 asnaf, yaitu fakir miskin, khususnya anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar, orang-orang yang terlilit hutang di jalan Allah, maka insya Allah kita akan terbebas dari harta kekayaan yang ada di sekeliling kita, dikarenakan kita di penghujung akhir bulan suci Ramadan ini diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Mudah-mudahan sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah memerintahkan saum di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang sebelumnya agar menjadi insan yang bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, ahli waris keturunan kita mendapatkan predikat yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Hadirin, saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, perlu kita sadari bahwa masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sampai saat sekarang ini mungkin belum sampai kepada derajat iman dan takwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya agar jangan sampai terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tin Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik rupa dan bentuk yang Allah ciptakan kepada umat manusia. Kalaulah kita sudah diberikan kenikmatan, diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk dan rupa, tetapi kita malah tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita lalai tidak mau melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga ahli waris kita itu Allah jaga lindungi sehingga diberikan keselamatan untuk kelangsungan hidupnya di dunia dan keselamatan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya agar kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini Allah lindungi dan Allah selamatkan di dunia
dan Allah selamatkan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, perlu kita sadari tatkala kita habis jatah usia hidup di alam dunia ini dan kita akan dibaringkan di alam kubur nanti sendirian di tempat yang gelap gulita, tetapi kita akan diterangi oleh amal soleh, amal kebaikan kita. Kalau kita selama hidupnya di alam dunia ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka kegelapan di alam kubur nanti insya Allah Allah akan terangi dengan amal soleh kita. Akan kita terangi di alam kubur nanti dengan bacaan-bacaan kitab suci Al-Quran yang biasa kita baca di alam dunia ini. Akan diterangi oleh amal soleh yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan tatkala Allah memanggil kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, tatkala kita menghadapi hari kiamat besar nanti, bagaimana dahsyatnya hari kiamat besar terjadi, kita diselamatkan oleh Allah sehingga kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, itu saja mungkin kesempatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan keluarga yang menyimak mungkin tayangan ini. Mudah-mudahan Allah lindungi dan selamatkan untuk kelangsungan hidup kita di alam dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.